الفلاح وحثنا على الصلاة وبين لنا سبل الفلاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dewan Natim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ernest Armstrong, seorang penulis buku tentang agama-agama di dunia asal Inggris. Dalam sebuah bukunya yang berjudul Compassion, 12 langkah menuju hidup berbelas kasih, yang diterjemahkan oleh Zuliani Lipoto pada halaman 77 menjelaskan bahwa cara umat muslim saat ini baik di dunia maupun di Indonesia belum mampu membawa agama Islam secara baik dan benar. Hal tersebut menjadi salah satu bagian yang membuat kaum Islam kurang dari nilai-nilai kedamaian yang diharapkan sebagaimana mestinya, atau bahkan dikenal dengan ketinggian adat Islam tertutup oleh perilaku umat muslim sendiri. Agama Islam ma'jubun bil muslimin, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Muhammad Abu, salah seorang pemikir muslim dari Rusia. Sementara itu, laporan Global Index Tourism GDPI tahun 2020 yang dirilis oleh Institute for Economic and Peace (EIP) menunjukkan bahwa dalam skala global Indonesia berada di peringkat 37 dari 135 negara yang terdampak oleh terorisme. Sedangkan di Asia Pasifik, Indonesia berada di peringkat keempat. Hal ini disebabkan oleh beberapa kasus terbaru yang terjadi di Nusantara. Mungkin masih terbayang ingatan kita beberapa kasus terbaru yang terjadi 2-3 tahun terakhir. Sebut saja aksi bom bunuh diri dari gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret 2021 yang disusul 4 hari kemudian dengan serangan 15 Juli. Tapi kita kan huruf, kalau kita masuk ke sini nanti kaidah kayak bahasa dia salah, kayak nama bahasa Inggrisnya salah. Bisa kan bro? Kemenitan no kan? Oleh Kepolisian Spesial ZA adalah rentetan aksi intoleran dan membuat khawatir masyarakat Indonesia. Lantas, apakah fenomena itu akan berulang dan menyeruak bumi pertiwi? Apakah kedamaian dalam bermasyarakat dibiarkan terkoyak oleh segelintir manusia tak berbudi? Apakah keharmonisan berbangsa dan negara harus hancur karena pemahaman keagamaan yang cenderung ke kiri? Tentu tidak, hadirin. Sebagai jawabannya, maka menghadirkan Islam rahmatan lil alamin dan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi judul saran kami kesempatan kali ini dengan alasan firman Allah pada surat Al-Rum ayat 30 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين
dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia sesuai fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab tafsir An-Naf'at Al-Makkiyah halaman 71, sang penulis Syekh Muhammad bin Saleh Asy-Syafi'i mengungkapkan makna ayat di atas bahwasannya Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikutinya agar menerima agama tersebut. Dan istiqomah di atasnya. Dan bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah serta taat kepadanya, dan agar juga jangan berpaling di agama-agama dan golongan-golongan yang lain. Ikhwani fiddin, apabila ditelisik lebih mendalam, hambatan menghadirkan Islam rahmatan lil alamin di negara tercinta ini. Bilang langsung lanjut. Ini tuh nama tuh Seringkali ditengarai oleh pemahaman keagamaan yang menyimpang dari yang telah dicontohkan mulai zaman Rasulullah sampai kepada para ulama. Menurut Yusuf Al-Qurtubi dalam kitab Aslatul Islamiyah Bainal Jurud wa Tatawuf halaman 50 sampai 95, penyebabnya adalah minimnya ilmu pengetahuan agama, cenderung melakukan yang mutajabihat dan menjauhi yang muhkamat. Mempelajari ilmu pengetahuan bukan dari ahlinya, melainkan dari para ustaz, ulama, habaib, dan lain sebagainya. Maka mengikuti cara pandang yang keliru tersebut yang dibutuhkan pemahaman keagamaan yang mendalam dan sikap yang elegan, sehingga cita-cita menghadirkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat direalisasikan. Maka mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159 berikut ini. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق Allahul Azim. Maka berkat rahmat Allah kaum Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan ampunkanlah mereka, dan bermusyawarahlah
urusan itu. Dan apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat di atas diturunkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin pada peristiwa perang Uhud. Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengedepankan sikap lemah lembut terhadap dan meninggalkan sikap konfrontasi terhadap pelanggaran. terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para sahabatnya. Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad untuk senantiasa menjadikan dialog atau musyawarah dalam penyelesaian masalah dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Maka apabila ditarik benang merahnya dari penjelasan terus kembangkan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kesimpulannya itu untuk menghadirkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada dua hal fundamental yang harus dimiliki oleh pribadi muslim. Pertama, setiap muslim hendaknya memiliki fondasi keislaman yang kuat dan kokoh. Dan yang kedua, setiap muslim layaknya memiliki sikap terbuka. Dan yang kedua,